adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Wah, lo harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, di pagi hari ini lo Ika akan menemani adik-adik semuanya di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini Tuhan memberikan kami hari yang indah untuk kami nikmati. Dan terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini, yaitu di mana kami boleh bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita masih mau belajar lagi bersama-sama dalam kitab Hakim-Hakim. Pagi hari ini kita mau belajar dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Adik-adik bisa membaca di dalam Alkitabnya masing-masing. Los Ika akan membacakannya untuk kita semuanya di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, adik-adik, di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lagi tentang satu hakim, yaitu Hakim Deborah. Hakim Deborah. Nah, untuk tahu ceritanya seperti apa, adik-adik bisa menyaksikan video yang satu ini. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju," kata Deborah. "Baik, aku turut." Nah, adik-adik, melalui video yang telah kita saksikan tadi, kita dapat melihat bagaimana Hakim Deborah, ia meyakini, ia percaya akan janji Tuhan, yaitu membebaskan bangsa Israel dari penindasan Sisera. Akan tetapi, ketika Hakim Deborah ini meminta Barak, yaitu seorang jenderal tentara Israel, untuk maju berperang melawan Sisera, ternyata Barak ini ragu, Barak ini tidak yakin akan penyertaan Tuhan dan juga tidak yakin untuk ia dapat mengalahkan Sisera bahkan dan juga pasukannya. Oleh sebab itu Barak meminta Hakim Deborah untuk turut maju di dalam pertempuran yang ada. Dan pada akhirnya Hakim Deborah ikut maju dalam pertempuran yang ada. Nah, adik-adik, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini kita dapat belajar bersama-sama ya, bahwa kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, sekalipun adik-adik masih kecil, kita juga harus tetap percaya dan yakin akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan berjanji akan menolong kita, Tuhan berjanji akan menyertai kita, Tuhan berjanji akan memimpin kehidupan kita, maka tugas kita yaitu
percaya akan janjinya. Dan perlu adik-adik semuanya ingat ya, bahwa janji Tuhan itu tidak seperti dengan janji manusia, yang terkadang bisa saja lupa, yang terkadang bisa saja lalai, bahkan yang terkadang bisa saja tidak ditepati. Janji Tuhan pasti ditepati. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan kerjakan untuk menggenapi janjinya bagi bangsa Israel pada saat itu? Kita akan belajar di dalam kisah selanjutnya pada renungan harian sekolah minggu esok hari. Oleh sebab itu, jangan sampai ketinggalan di dalam renungan harian sekolah minggu GKTB pada esok hari. Nah, adik-adik, amin untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini kami boleh lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat, yang besar, yang berkuasa dalam kehidupan kami. Allah yang senantiasa terus menggenapi janjinya di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami untuk tetap setia di dalam menantikan setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami sejak kami masih kecil. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian dulu ya renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Sampai ketemu besok. Bye-bye.